berusaha semaksimal mungkin keluarga buat saya. Cuman ya gimana? Ya di momen ini sih ya saya cukup cukup sedih ya. Saya belum bisa sampai final gitu istilahnya. Apa yang ayah titipkan gitu ya. Jadi ya saya akan terus berjuang lah. Saya akan terus berjuang, terus mengusahakan yang terbaik dan yang baik untuk kasus ini. Kepergian almarhum Mat Solar masih meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi istri tercinta serta ketiga orang anaknya. Lebih menyedihkan lagi, tatkala makam sang aktor ini masih basah dan bertaburkan bunga, ternyata kemarin juga keluarga Mat Solar harus menjalani persidangan terkait sengketa tanah milik Mat Solar. Iya, hanya 1 hari setelah pemakaman, Idam Aulia, putra tertua Mat Solar yang mewakili almarhum sang ayah, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang melawan Haji Muhammad Idris beserta para pihak yang terkait di dalam proyek pembangunan tol Cinere Serpong. Pasalnya, sebagian besar tanah milik Mat Solar yang digunakan untuk jalan tol yang diperkirakan seluas 1.300 meter persegi ternyata belum dibayar biaya pembebasan lahan oleh pihak Jasa Marga kepada almarhum Mat Solar sebagai pemilik lahan. Fakta inilah yang sangat disesalkan oleh Rieke Diah Pitaloka sebagai salah satu sahabat almarhum Mat Solar. Sehingga dalam rapat di gedung parlemen, pemeran Si Oneng, lawan main Mat Solar dalam sitkom Bajai Bajuri ini sempat mempertanyakan langsung kepada pihak Jasa Marga. Itu di Rut Jasa Marganya akhirnya bilang bahwa insya Allah sebelum Lebaran akan selesai. Catat ya, nih Pak Dirut Jasa Marga, nih Bang Juri sampai meninggal nungguin kepastian. Saya tahu betul bahwa uang ini adalah hasil kerjanya Bang Juri. Syuting bertahun-tahun, kita itu jadi pemain sinetron atau jadi komedian, jadi aktor itu nggak gampang gitu. Miris benar ketika harus menyaksikan almarhum Mat Solar yang terbaring lemah selama bertahun-tahun karena sakit stroke, nyatanya harus berjuang untuk mendapatkan haknya sendiri sampai ajal tiba. Ironisnya, apa yang diperjuangkan oleh Mat Solar sejak medio 2019 belum kunjung didapatkannya sampai saat ini. Padahal dalam sidang mediasi sebelumnya yang difasilitasi oleh pengadilan, pihak lawan sendiri sudah mengakui bahwa tanah sengketa tersebut memang milik almarhum Mat Solar, lengkap dengan semua dokumennya yang sah di mata hukum. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah mewah milik dari Bapak Nasrullah, almarhum yang akrab disapa Mat Solar, yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Bisa dilihat masih ada banyak karangan bunga yang memang pemirsa tahu bahwa ini juga menjadi rumah duka yang pada hari Senin 2 hari yang lalu 17 Maret juga hari meninggalnya Mat Solar ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Dan bisa dilihat juga pemirsa di tepat seberang rumah mewah milik Mat Solar ini juga menjadi area tol Serpong Cinere yang sampai saat ini menjadi polemik ataupun sedang diperjuangkan di persidangan lantaran masih ada sengketa atas ganti rugi yang belum diganti oleh pihak Jasa Marga kepada pihak pemilik tanah Mat Solar lantaran memang masih ada kendala berkas dari pemilik tanah sebelumnya kepada pemilik yang terbaru yaitu almarhum Mat Solar. Dan sejauh ini kondisinya memang masih berdekatan dengan jalan tol dan konon dulu sebelum jalan tol ini berdiri pemirsa, tepat di tanah tersebut juga ada sebuah empang ataupun tempat pemancingan yang memang milik pribadi dari almarhum Mat Solar. Namun setelah akhirnya tanah tersebut dibeli oleh pihak Jasa Marga, akhirnya berdiri jalan tol arah Serpong dan juga Cinere. Lahan tersebut itu memang sudah benar diperjualbelikan kok dari Bapak Haji Idris kepada almarhum Haji Nasrullah. Dan saya katakan sebelumnya pun sudah pernah dimediasikan sebelum masuk gugatan ini ya. Sebelum masuk gugatan ini ada inisiatif dari kami apresiasi inisiatif dari Ketua Pengadilan Negeri maupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri membuat mediasi dan di situ jelas Bapak Haji Muhammad Idris menyatakan itu sudah dijual kepada Haji Nasrullah sepenuhnya dan itu didengar oleh pihak BPN juga. Jadi memang terkait masalah jual beli aja. Seandainya waktu itu tidak cepat-cepat konsinyasi, betul-betul disisir masalah tanah ini apa, tidak mungkin sahabat saya ini sampai akhir hayatnya memperjuangkan tanah yang memang
hasil kerja keras. Rupanya yang menjadi kendala sehingga biaya pembebasan lahan senilai lebih dari 3 miliar rupiah itu belum turun sampai ke tangan almarhum Mat Solar, yaitu karena pihak rival Haji Muhammad Idris selaku pemilik lahan sebelumnya ternyata ikut meminta jatah persen dari biaya tersebut. Namun hal itu tidak dipenuhi oleh almarhum Mat Solar lantaran angka yang diminta dinilai terlalu berlebihan. Kalau kita dengar kan waktu itu sudah dibayarkan sebelumnya kan sama Jasa Marga, tapi kan dititipkan di pengadilan. Kalau kedua belah pihak atau ya nggak tahu ini berapa pihak yang bersengketa kan, kalau sudah sepakat mungkin bisa cairkan, tapi progresnya saya kurang tahu. Tapi tadi sempat tanya sama Haidar juga yang tahu cuma kakaknya Idam. Gimana kelanjutannya? Ya sangat kasihan juga. Ya mudah-mudahan secepatnya lah, kita berharap bisa ada kedua belah pihak bisa ya sama-sama ya berbesar hati aja gitu. Kemarin juga pada saat persidangan, sidang terpaksa ditunda sampai tanggal 9 April 2025 mendatang lantaran kepergian Mat Solar yang tiba-tiba membuat surat gugatan kepada pihak lawan pun harus direvisi. Salah satunya adalah subjek penggugat yang sebelumnya adalah Mat Solar akan berganti menjadi para ahli waris, yaitu sang istri bersama ketiga anak Mat Solar. Jadi nanti tadi pun sidang itu menjelaskan nantinya ada perbaikan di dalam gugatan, yaitu subjek hukumnya, penggugatnya, yaitu yang tadinya dari almarhum Haji Nasrullah berganti kepada ahli warisnya, anak-anaknya gitu. Jadi tadi pun sudah jelas, hakim pun menjelaskan dan menerangkan nanti sidang lagi tanggal 9 April. Tetap perjuangkan, tetap usahakan yang terbaik dan yang baik. Ya kami sih memintalah kepada pihak Bapak Haji Muhammad Idris dalam kondisi seperti ini tolong pakai hati dilihatnya. Wow, kami tidak bisa membayangkan ya, duka masih terus dirasakan keluarga almarhum Mat Solar, tapi sampai dengan sekarang juga masih terus harus berjuang, mengingat mereka juga merasa bahwa ini adalah hak yang harus tetap diperjuangkan.